wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel kami Trailer. Kali ini saya kedatangan tamu atau narasumber dari Kak Balkis. Iya, Bang. Ya, mungkin ini dibawakan dari teman kami yang namanya Mas Abed. Wih, Ya silakan diperkenalkan. kebetulan dia ini teman SMP saya. Dia sering cerita katanya punya pengalaman mistis gitu. Dia juga masih stand up comedian ya? Iya, masih stand up comedian. Jadi gini, Ces, Mbak Balkis ini akan membawakan pengalaman dia yang sering terjadi pada kita-kita juga dan orang lain. Yang boleh diceritakan, Mbak? Oh, boleh. Teman-teman, sebelumnya kenalin, nama saya Balkis. Jadi gini ya, nggak cuman saya, mungkin bukan cuman saya, tapi kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya ketindihan ya. Jadi ketindihan ini itu dia ibarat kayak kita ini nggak bisa ngapa-ngapain, tangan tuh kayak dikunci, mulut itu kayak nggak bisa ngomong, dan perasaan tuh kayak panas dingin, kayak enak gitu. Saya pernah ngalamin itu 4 minggu kemarin. 4 minggu kemarin Baru-baru itu aja. waktu saya di daerah Lemaru, rumah ibu angkat saya. Nah di situ jam 10 malam tuh saya masih tidur tuh. Masih tidur, jam 11 saya bangun, terus habis itu saya main HP sebentar. And then langsung jam 12 itu saya mau keluar, mau ke WC, pipis gitu ya. Nah, di depan kamar saya ini ada jalan tangga menuju ke tangga gitu. Terus habis itu di tangga ini lantai 2 itu suasananya kosong, terus gersang gitu, panas. Kamar kasih itu. Enggak, dia tangga gitu. Di atas itu ada Kosongan. kosong. Rencananya mau dibikin kamar, cuman nggak jadi. Nah terus itu pas saya keluar kamar tuh kayak di atas tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Jadi kan dari Lamaru berangkat ke sana kan bareng siapa tuh? Maksudnya ada acara apa kok berangkat? Enggak, kebetulan ibu angkat tuh lagi sakit, dan di rumah itu kita cuman dua orang karena bapak lagi ke Banjarmasin, ada kerjaan di lokasi. Jadi aku temanin ibu angkatku di rumahnya gitu. Oh, jadi gini, balik lagi, Mbak. Tadi masalah ketindisan. Berarti ini banyak orang sih yang ngalamin ketindisan, bukan Mbak aja juga ceritanya. Nah, mungkin kalau untuk pengalaman Mbak bilang ketindisan itu bener adanya gitu ya. Bener banget gitu. Kenapa aku bilang bener? Karena aku juga ngalamin gitu. Dan itu sering banget terjadi sama aku. Wis, luar biasa. Mungkin hantunya suka. Biasa. Itu udah jadi hobi kayaknya. Berarti setelah lanjutin tuh ceritanya tadi kan sudah di atas tuh, sudah di loteng tuh, terus Iya. gimana lagi tuh? Jadi rumah itu lumayan besar ya, tapi isinya penghuninya cuma 2, cuman aku sama ibuku. Nah kebetulan kamarku dan kamar ibuku ini beserongan gitu. Nah di Maksudnya besarangan. kamar Oh, ada. ibuku di depan, tapi sebelah kirinya gitu. Nah terus di depan kamarku ini dia ada akses jalan naik ke tangga ke atas. Nah kebetulan di loteng ini di lantai 2 itu bangunan belum jadi. Itu mau siang, mau malam, mau hujan, mau panas, itu gersang banget, hawanya nggak enak banget gitu. Nah terus itu kebetulan itu jam 10 malam aku bangun, masih tidur. Itu terus habis itu aku sampai jam 11 itu main PUBG. Nah habis itu pas aku mau pipis keluar kamar, dari atas tuh kayak ada yang ngeliatin aku. Kayak ada yang ngeliatin Angkel aku. yang seram-seram juga ya ke rumahnya. Iya, soalnya di situ kan hutan-hutan ya, dalam Maru tuh kebanyakan rumah yang di Iya, tengah. iya. Rumah-rumah Tapi memang bener sih. Aku jadi pengalaman aku juga, orang-orang cerita kalau sudah rumah terus di kanan kiri atau di belakang rumah itu kebun atau hutan, itu pasti otomatis banyak sih. Banyak yang bilang gitu sih. tanda kutip ya. Iya. Ya, hati-hati ya, jangan tinggal ke hutan. Lanjut, Apalagi Mbak. tinggal hutan di sendirian gitu. Nah, and then terus habis itu pas aku diliatin tuh aku aman-aman aja, biasa-biasa Tapi aja, nggak lihat karena bentuk persisnya itu. ngelihat Apa tuh bentuknya? bentuknya kayak tinggi, putih gitu. Tapi bukan sosok kayak Kunti, bukan. Tuh. Dia itu pokoknya tinggi banget gitu ya, sampai atap rumah itu. Jelas banget, karena biasa aku bukan tipe kayak suka ngelihat, tapi kalau misalnya dia pengen nampakin diri aku bisa ngelihat gitu. Itu seram juga ya. Wih, merinding juga ya. Tapi ini nggak ngikut nggak ke sini nanti? Enggak. Emang Udah. Nanti kalau dicerita malah luar sekali dari dulu. Ini Iya, ya. lanjut. Nah, jadi kan aku biasa-biasa aja tuh, kayak
slow aja, santai-santai aja karena udah biasa sama hal-hal ketindihan gitu kan. Jadi kayak aku ke WC tuh udah biasa kencing, abis itu aku masuk lagi ke kamar. Tidur. Enggak, pas mau masuk pintu tuh di atas tuh masih ada orang itu. Wih, Masih diliatin. Jadi aku langsung masuk ke kamar, tutup pintu. Nah, habis itu aku lanjut main game. Habis main game, nah di situ perasaanku udah nggak enak. Terus itu aku kayak kakiku nih dingin banget, dingin Itu kan. di atas sendiri. Siapa ya? Kabel ke sini. Aku kan di lantai 1. Oh, cuma ngeliat ke atas doang itu. Oh. Di atas yang ngeliatin aku hantunya sendiri aja. Terus yang akses ke tangga ke atas tuh cuma tempat kosong gitu doang. Kosong. Oh. Rencananya mau dibikin kamar cuman nggak jadi kan. Tapi sempat ke atas sana ngeliat ada apa kan di atas. Nggak berani dong malam-malam. Kirain kan. Nah terus itu udah panas dingin, udah keringatan. Jadi kayak udah istirahat tidur gitu kan. Terus jam berapa itu ya? Pokoknya habis tidur itu betul-betul ini badan nggak bisa gerak semua. Kayak tangan dikunci, digenggam Itu nggak benar bisa ya, digerakin. Terus itu mulut ini mau teriak nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa nangis gitu. Ih, gimana rasanya tuh kayak gitu? Itu pas awal-awal puasa, hari pertama puasa tuh kenanya. Kira-kira berapa lama Mbak ditindisnya? Itu Hitungan menit kah? Jam aku 3 kali kena tuh. Dalam 1 hari 3 kali. di rumah itu? Ah. Wih, serem juga ya. 3 kali. Itu lupa baca doa tuh gimana sih? Udah masa aku tidur nggak baca doa. Kira-kira berapa jam setelah ditindisnya itu? Dari kejadian itu? Nggak lama-lama. Kalau lama-lama keenakan hantunya nanti. Oke. Jadi itu pengalamannya lumayan ngeri ya untuk Mbak Balkis ya. Mungkin ada pengalaman lagi Mbak? Selain itu, selama tinggal di rumah situ? Udah berapa hari sih tinggal di sana? Untuk jenguk itu ibu aja? Atau gimana? Iya, sebenarnya tinggal di sana tuh udah sering pulang balik kan, cuman Betul. waktu Maksudnya pengalaman ketindiannya bukan di rumah itu aja, pernah di rumah lain kah? pernah di rumah sendiri juga pernah. Oh, berarti memang diikutin ya? Soalnya ada sesuatu berarti kalau sering Iya. ketindian gitu. Tapi Ya? kalau di rumahku kemarin itu yang kulihat bukan susuk tinggi besar, anak kecil. Gitu beda ya pengalaman kecil. kayak gitu ya. Anak kecil. Nggak tahu juga. Nah, anehnya yang bisa nyembuhin aku tuh cuma nenekku gitu. Kalau orang lain nggak bisa nyembuhin. Tapi kan secara ilmu kedokteran tuh saya pernah baca itu seperti sleep ellipsis kah? Tapi memang ada, Sleep tapi ellipsis. iya ellipsis ya namanya. Itu masuk. Tapi Iya. nggak tahu lah kan kalau kayak gitu kan bilang orang sih kalau dia ketindian gitu dia kayak ngelihat sesuatu di depannya gitu. Iya benar kah? Iya, pokoknya penglihatan tuh hitam Soalnya- gelap, nggak ada ngeliat apa-apa. Kamu pernah ngalamin? Gus? Iya jangan sampai deh kalau bisa. Emang ngeri ya kayak gitu ya? Nggak bisa bernapas gitu ya? Iya, jadi jantungku kayak deg kayak orang jenut nadinya ini kayak Waduh. udah nggak ada. Dibilang hidup? Nggak ada. Nggak juga. Jadi pas kejadian itu kan aku jadi kayak berdoa, ya Allah jangan cabut nyawaku sekarang, orang tua aku masih belum ku bahagiain gitu ya. Ngeri juga ketindian itu sih. Juga ya. Itu yang sering ketindian, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Iya, iya. Tapi menurutnya ada bahaya nggak? banget. Ada nggak kayak apa mengatasi kayak nggak ketindian lagi, ada nggak biar penonton tahu kan apa gitu nah. Nggak tahu juga sih ya, Masih Allah berarti alam, karena berarti masih ya. kita kan nggak tahu siapa sosok yang ngikutin kita, siapa yang, karena ada kayak makhluk halus yang senang sama raga kita, jadi dia suka ngikutin kita. Kalau misalnya kita kan nggak tahu dia mau ngajak main apa enggak, pas kita lagi nggak bisa main-main sama dia, Iya. dia marah, tiba-tiba langsung ke kita gitu jatuhnya. Gitu ya. Bahaya juga gitu sih. Berarti pertama kali ditindis itu di rumah sana ya? Iya, udah sering sih, nggak di rumah itu aja. Memang sering banget aku. Gitu. Berarti di rumah sana ada sesuatu yang sangat Annoying gini. ya mungkin. Iya ya, aduh. Pertama ketindian tuh umur berapa ya? Kak? Kalau boleh tahu. Itu setelah aku kelas 6 SD. Kan kelas 6 SD aku waktu pertama kali aku kesurupan. Wih, Kan sih kesurupannya. Jadi aku sekolah SD dulu tuh, aku SD 02 Balikpapan Barat sini kan. Oh, kamu baru. Nah terus itu
aku tuh waktu itu kelas 6D itu kelasnya itu dekat di ujung di atasnya UKS gitu. Tempat apa ya, tempat olahraga ya, tempat olahraga gitu. Nah terus itu di belakang itu kan katanya bekas rumah sakit apa gitu, bersalin. kurang tahu ya. Nah habis itu waktu jam olahraga teman-temanku pada di bawah. Nah aku tuh tinggal berdua sama temanku Husnul di kelas. Husnul tuh teman sekelas? Iya, waktu SD di kelas. Nah itu dia kayak ngelihat sesuatu gitu, tapi aku nggak percaya. Karena masih main, namanya anak-anak kan masih main-mainin aja, masih biasa-biasa aja kan. Masih kelas 6 SD kan? Belum tahu mungkin tahu namanya hantu tapi nggak ngerti hantu itu apa gitu ya. Nah terus itu dia mau ke bawah. Siapa yang ke bawah? Husnul ke bawah. Ya udah duluan dia kan, aku masih di kelas tuh, masih makan bekal. Nah terus habis itu di situ aku lama, kata temanku aku lama kan di bawah temanku nungguin kan, olahraga tuh belum mulai kalau belum semuanya di absen kan. Iya benar. Nah habis itu pas aku tuh makan, katanya makan tuh sambil ngomong sama orang gitu. Sambil ngunyah gitu ya ngomongnya? Enggak, ngomong sama orang gitu lah maksudnya. Tapi temanku ini nggak lihat pas dia mau manggil aku, nggak lihat aku ngomong sama siapa gitu. Mulai dari situ aku sering kayak ngerasa diikutin, kayak dari situ ya awalnya. Kalau boleh tahu sebenarnya Mbak ya, emang dari kecil atau gimana, emang udah pernah enggak saya kayak ada kelebihan khusus gitu dari segi manusia biasa atau manusia normal gitu? Indigo. Itu bisa dibilang indigo. Iya enggak sih, kalau indigo juga enggak, cuman kalau kayak ngerasain ada hal-hal yang nggak masuk akal itu kadang bisa ngerasain, tapi gitu. nggak sering banget. Mungkin faktor dari keturunan dari apa ya, dari bapak kan, keluarga bapak tuh kayak ada yang apa ya, kayak masih kental adat-adat. Gitu. Adat-adatnya. Contohnya tuh adat apa tuh biasanya? Kalau kita di suku Bugis ya, Sulawesi. Bugis ya? Iya. Terus itu ada namanya Mapetu Ada. Kayak artinya itu apa tuh? Upacara adat gitu. Adat. Gimana tuh? Upacara adat. Jadi yang bisa ikut cuman keturunan dari si bapak ini. Kalau keturunan dari mama. Tapi gimana tuh kalau kamu nikah sama orang lain yang beda suku? Masih nggak? Kalau dari tanteku sih masih ikut gitu, cuman yang bisa ikut cuman aku. Berarti itu kayak berubah ya, kayak tradisi gitu. Tradisi. Ya? Tapi gitu ya? Tapi bukan kayak tradisi apa yang manggil-manggil hantu gitu. Tapi kok bisa larinya ke situ? Maksudnya kok bisa jadi mistis kok ke arah adat-adatnya? Mungkin mau menyembah apakah atau gimana? Enggak nyembah juga. Kalau menyembah beda. Terus itu dalam maksud tujuannya dari Mapetu Adat ya? Apa sih? Kita kalau pengalamanku sih setiap upacara pasti tanteku yang mimpin upacara ini pasti kesurupan, katanya kemasukan sama almarhum buyut. Waduh, dia bisa manggil ya gitu ya? Bisa manggil almarhum buyut gitu. Terus setiap upacara tuh? Iya. Waduh. Terus itu juga makanannya semua itu enggak, pokoknya yang boleh makan itu cuman keturunan dari bapak kita, dari orang tua yang bersangkutan gitu. Nggak boleh sembarangan, kalau sembarangan dia ada pantangannya. Dengar tuh, kalau bukan orang Bugis nggak boleh makan tuh. Ada pantangannya dia. Terus juga kalau ayam juga, ayamnya nggak boleh sembarangan, harus ayam hitam. Cemani ya? Cemani kan cemani. Kan orang beda-beda bahasa setiap daerah kan. Kalau tempat sih apa nama ayam apa? Nggak tahu ayam hitam aja. Kalau Banjar? Black chicken. Black chicken. Iya gitu. Jadi gini Kak, aku mau nanya Kak, mau nanya tentang pengalaman Kak Balkis yang hal-hal mistis yang tidak bisa dilupain sampai sekarang itu apa ya? Selain ketindisan gitu. Apa ya? Mungkin kayak aku kan pernah ikut silat gitu ya. Iya. Ikut silat. Nah itu pas pengambilan sabuk itu kita ke kuburan. Wow. Nah di kuburan itu benar-benar banyak banget yang
udah di luar alam kita. Di situ banyak banget. Di situ aku baru masuk ke gerbang kuburan tuh udah langsung nggak berani masuk. Udah langsung lihat. Emang jam berapa sih Kak kalau mau ngambil pengambilan sabuk tuh? Jam 3 Jam 3 malam. 3 pagi, Subuh. 3 pagi. Subuh. Iya, 3 subuh. Nah, 3. Oke. Oh jadi gitu ya. Itu Mbak Kak Balkis sendiri atau sama teman-teman lain? Sama teman-teman lain. Cuman setiap masuk kita sendiri-sendiri. Ih, gimana tuh gelapnya kuburannya masuk itu? Itu apa? Yang Kak Balkis Kebanyakan pengalaman? sih pocong. Iya. Wow. Ngeri ya. Setahu saya kalau di kuburan terus ada pohon pisang, itu rumah mereka sih sebenarnya. Bener nggak sih Kak? Kurang tahu juga sih, tapi kebanyakan orang sih bilang gitu juga. Oh iya. Cuman ya teman-teman, kalau misalnya kan ada teman-teman nih yang nggak percaya kalau misalnya mereka itu ada, tapi kita juga nggak boleh nggak percaya, karena kita hidup tuh pasti ada apa ya, kayak di sekeliling kita juga ada. Betul. Mungkin ada lagi Kak Balkis? Nggak apa ya, mungkin aku juga karena bawaan dari mamaku kali. Berarti ada kelebihan khususnya lah ya. Iya. Dari yang orang-orang tahu. Betul. Iya, dari Memang ada sih kelebihan khusus dari diri orang masing-masing tuh. Betul. Kadang kita ya tahu cara memfungsikannya gitu loh. Tapi sebenarnya cara untuk menghilangkannya itu nah yang sulit ya kan. sampai ada orang bilang kan mata batinku tuh buka, padahal enggak. Ya itu mata-mata Ada. batin itu yang bener emang. Katanya sih benar, katanya kalau misal ada orang kan bilang tuh kalau mau buka mata batin baca syahadat terus alisnya Iya, dilap iya. 3 kali. Gak ada coy, ada. bohong Plus itu. 62. Terus habis itu apa? Bulu mata digunting ah? Atau enggak? Anu, katanya alis dicukur. dibotakin. Pernah tuh ada teman dicukur sama Bisa lihat hantu? Faisal. Gak ada. Ngeri juga ya pengalamannya Kak Balkis. Jadi itu pengalaman dari Kak Balkis. Mungkin ada pesan-pesan atau saran Kak Balkis untuk subscriber kita yang lagi nonton. Jadi Buat yang ketindian penonton yang suka ketindian. ya, jadi buat teman-teman yang suka kayak ngerasain atau pernah ngalamin yang namanya ketindihan, itu aku saranin kalau mau tidur jangan lupa cuci kaki, wudhu, terus itu baca surah-surah pendek sama baca doa tidur. Tapi yang benar bilang jarang ya. Insya Allah hilang. Yang penting kita percaya ya kan. Iya benar. Karena makhluk itu sebenarnya ada selain kita, dan dibilang ganggu itu tergantung dari kitanya sih, percaya apa enggak sama mereka. Bener. Karena di sini ada setan. Kita tuh wabillahi taufiq. Mungkin itu aja dari cerita dari narasumber kita Kak Balkis. Iya. Sayur rasuk. Jangan lupa guys di subscribe yang sudah nonton video ini, Ya, jangan di lupa like, subscribe. di komen dan di share ya. Komen yang dibuka aja cuy. Yang sebut doang terus. Tunggu konten kita selanjutnya yang menceritakan tentang bisnis-bisnis atau pengalaman-pengalaman atau tentang horor yang lebih lah, yang lebih dari ini. Ya, nanti jangan lupa Apa namanya? follow juga IG-nya Kak Balkis. Apa namanya Kak? @Nurbalkis Yahya. Nanti ada di ini ya. Yahya. Nanti ada di bawah. Di kan? Gak usah. Oke, sama saya. Nanti jangan lupa di follow ya. Tiawan Agus _ Oke. Kalau saya nggak usah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.